Salam jumpa, salam sejahtera, salam sehat kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kembali saat ini kita berjumpa di program Night Call, persembahan dari Gereja Protestan Indonesia bagian Barat untuk mengantar kita dalam mengakhiri hari aktivitas kita di minggu ini. Pada tanggal 5 September 2021, bersama dengan saya Pendeta Henry Victory Sihasale, yang melayani di GPB Jemaat Mahkota Hayat Pamekasan dan GPB Jemaat Pancaran Kasih Kalianget Pulau Madura, Mupel, Jawa Timur. Pada kesempatan ini Tuhan berkenan untuk memberikan firman-Nya kepada kita renungkan dengan bacaan dari Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Dan mari sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah menyertai kami sampai pada malam hari ini. Dan Engkau memberkati kami dengan segala yang kami butuhkan. Engkau menuntun kami dengan hikmat-Mu. Dan kembali Engkau menyatakan kasih dan setia-Mu bagi kami, yang mana Engkau boleh menghadirkan firman-Mu dalam kehidupan kami melalui program Night Call GPB pada saat ini. Tuhan, ampuni salah dan ampuni dosa kami, kuduskanlah kami ya Allah, agar dapat menerima sabda Tuhan dengan baik dan merenungkannya dengan benar, agar di kehidupan kami setiap hari, kami dapat setia dan taat pada kehendak Tuhan. Dan itu semua karena pertolongan-Mu ya Allah melalui Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34 yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya ketika Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, Bapak Ibu dan yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita dibawa pada satu perenungan firman Tuhan tentang kesaksian akan Yohanes Pembaptis, tentang Yesus Kristus. Dia menyatakan kepada orang-orang, dia menyatakan kepada para murid di sekitarnya, bahwa Yesuslah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan inilah yang memang menjadi persoalan dunia ketika ia harus berhadapan dengan Allah. Ada jarak, ada jurang, ada gap, dan gap itu adalah jurang, jarak itu adalah dosa. Sehingga ketika Yohanes mengatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, di saat itu Yohanes memproklamasikan bahwa Allah berkenan untuk merapat kepada manusia. Allah berkenan untuk mengangkat jurang, untuk mengangkat jarak yang selama ini memisahkan dirinya dengan manusia dan seluruh ciptaan. Dan perkenanan Allah itu terwujud di dalam kehadiran dirinya sebagai manusia yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Nah, itulah
yang menjadi kesaksian Yohanes pada masa hidupnya tentang Yesus Kristus. Bahwa Allah berkenan untuk merangkul dunia. Bahwa Allah berkenan untuk merapatkan dirinya dengan dunia. Dan inilah juga yang menjadi kesaksian kita dalam kehidupan kita di saat ini. Kita membawa orang kepada Yesus Kristus. Itu artinya kita membawa kasih Allah kepada orang itu. Kita membawa orang kepada Yesus Kristus. Itu artinya kita membawa karya Allah kepada orang itu. Kita membawa kehendak Allah kepada orang itu. Dan tidak hanya orang, tapi dunia dan seluruh ciptaan yang lain. Kita membawa karya Allah, kita membawa kehendak Allah, kita membawa perkataan Allah dalam kehidupan kita di dunia ini. Ada sebagian daripada yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis, yang juga itu kita terima sebagai orang percaya, yaitu pemberitaan Injil, pemberitaan kabar baik. Dan kabar baiknya itu adalah Allah telah menghapus jurang yang membentengi, yang membatasi dirinya untuk merangkul manusia dan seluruh ciptaan dalam keselamatannya. Itulah Injilnya, itulah kabar baiknya. Dan kita diberikan memiliki peran itu juga dalam kehidupan sekarang. Membawa orang pada karya Allah yang menyelamatkan itu. Melalui berbagai cara yang pasti melalui kehidupan kita. Perkataan, perbuatan, sikap, perjuangan, segala upaya kita, kehadiran dan keberadaan kita, hendaklah menjadi sebuah perkataan, perbuatan, kehadiran dan keberadaan yang membawa dunia kepada kehendak, perkataan, dan karya Allah. Itulah kerajaan Allah. Ya bukan soal makanan dan minuman, dia bukan soal lahiriah, tapi dia soal kebenaran, dia soal cinta kasih, dan dia soal damai sejahtera. Dan inilah yang menjadi pesan daripada Tuhan kepada kita saat ini. Bahwa apa yang telah diperankan oleh hambanya Yohanes Pembaptis 2000 tahun yang lalu, sekarang menjadi kita yang membawa perannya. Bagaimana menghadirkan kerajaan Allah, bagaimana membawa dunia untuk melihat kepada Yesus Kristus yang adalah kerajaan Allah itu sendiri. Dengan mengkaryakan kebenarannya, dengan menyalurkan cinta kasihnya, dengan menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita, baik di keluarga maupun di masyarakat, maupun dalam kehidupan bangsa dan negara kita, maupun dalam keadaan kita di tengah-tengah dunia ini bersama dengan seluruh ciptaan Tuhan yang lain. Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita, memampukan kita untuk melaksanakan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kepadamu ya Allah, kami telah menerima firman-Mu pada saat ini. Dan kami menyerahkan kehidupan kami, segala yang kami miliki, segala yang menjadi bagian daripada keberadaan kami di dunia ini, keluarga kami, sanak saudara, persekutuan kami, juga sesama kami Tuhan. Dan juga sesama ciptaan kami Tuhan. Sesama yang telah Engkau hadirkan sebagai ciptaan-Mu untuk hidup bersama-sama dengan kami. Dalam kuasa-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk setia dalam melakukan kehendak Tuhan. Ajarlah kami untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Tuhan pimpin kami, Tuhan pimpin gereja-Mu. Di mana kami bersekutu di dalamnya, Tuhan pimpin gereja-Mu Tuhan dalam persekutuan pelayanan kesaksiannya untuk menjadi alat Tuhan dalam menghadirkan tanda-tanda karya-Mu Tuhan, kerajaan-Mu Tuhan dalam keberadaan tengah-tengah dunia ini. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang mau terjadi dalam kehidupan kami dan kami mohon tuntunan-Mu Tuhan. Dalam istirahat kami boleh menerima kekuatan, kami boleh menerima kesehatan, segala sesuatu boleh pulih untuk kami kembali beraktivitas di keesokan hari. Tuhan, berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kesadaran untuk setia menjadi anak-Mu. Dan Tuhan tolong pergumulan kami bersama seluruh umat manusia di dunia ini
dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tolonglah ya Tuhan, mampukanlah kami bertahan. Berkati dan lindungi para tenaga kesehatan. Mampukanlah sistem pelayanan kesehatan kami. Sarana dan prasarana kesehatan, Tuhan tolong sediakan. Mampukanlah kami Tuhan. Berikanlah hikmat bagi kami dan seluruh umat-Mu ya Tuhan. Dengan hikmat-Mu Tuhan, menjaga pola hidup, disiplin dalam melakukannya. Rangka meminimalisasi atau memutus mata rantai penyebaran virus. Tuhan tolong berikan kami hikmat dalam menghadapi krisis kesehatan akibat pandemi ini yang juga dapat berpotensi berembet pada krisis-krisis bidang kehidupan yang lain. Berikanlah kami hikmat Tuhan agar menjaga kebersamaan, persatuan, dan kesatuan, agar tetap bersolidar saling. Tuhan mampukan kami agar kami boleh tetap menyatakan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah krisis yang saat ini sedang berlangsung, termasuk krisis kehidupan akibat arus digitalisasi. Tuhan tolong, mampukanlah kami untuk dapat mengendalikannya dan membawa firman Tuhan hadir menjadi bagian dari kehidupan kami pada saat ini. Berkati ya Tuhan, pemimpin kami, berikan hikmat bagi mereka untuk dapat melakukan segala sesuatu dengan baik, jujur, dan tulus. Tuhan tolong mereka. Inilah yang menjadi permohonan kami. Kami serahkan kehidupan kami, kami serahkan kehidupan keluarga kami, dan kami serahkan kehidupan saudara persekutuan sesama, serahkan kehidupan bangsa negara seluruh ciptaan-Mu Tuhan, hanya dalam kuasa dan karya-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Perenungan firman Tuhan dalam program Night Call hari Minggu tanggal 5 September 2021. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Malam baik.